Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi Habib Bahar ini menjadi perbincangan yang luar biasa, sangat hangat ya di kalangan umat Islam ataupun kalangan pembenci-pembencinya. Cuman alhamdulillah, begitupun dahsyatnya fitnah yang beliau terima, alhamdulillahnya banyak juga teman-teman sekalian yang selalu setia mendukung perjuangan beliau. Ya, jadi ala kulli hal, siwak yang 1 juta aja jadi perbincangan gitu ya, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya begini, salah atau tidak gitu kan, benar atau tidak apa yang dilakukan oleh Habib Bahar? Karena kan Habib Bahar ini mungkin di kalangan umat Islam ataupun masyarakat itu banyak kontroversinya kan gitu ya. Habib Bahar tersendiri tentunya memiliki hak menjual barangnya ya, mau apapun itu ya, karena yang sudah menjadi haknya ya berhak dong, seperti contoh sorban yang dipakai oleh beliau, berhak dong beliau jual kan, seperti itu. Kemudian siwak yang beliau pakai berhak juga karena itu memang haknya ya. Mengenai kalaupun istilahnya Anda itu tidak menyukai hal tersebut ya, itu mungkin ada sesuatu di dalam diri Anda yang mungkin di situ ada rasa iri, dengki, hasud atau dan lain sebagainya. Gitu. Nah, seperti Anda pun ketika memiliki barang untuk Anda lelang, ya itu hak Anda. Gitu. Jadi bukan hak selain Anda gitu, itu hak Anda. Jadi Anda memiliki hak penuh untuk menjual atau melelang barang yang Anda miliki, meskipun itu bekas. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan orang itu mikir apaan sih katanya, jorok ya, bekas cigong lah apalah bahasanya kan, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga kok barang bekas dijual gitulah. Nah, pokoknya banyak lah ya beredar ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak bagus gitu. Harusnya kita sebagai manusia yang berakal itu kita husnudzon kan, kita bagus sangka karena memang barang tersebut ya untuk pembangunan pesantren masalah, atau untuk amal, untuk dan lain sebagainya, atau untuk murid-muridnya dan sebagainya. Banyak sekali yang mungkin kita nggak tahu. Maka dari itu kalau bisa berbijaksana atau mengucapkan atau melontarkan lisan itu berbijaksana. Kemudian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Habib Bahar kan katanya galang dana itu ataupun menjual melelang sesuatu itu untuk kekayaannya pribadi, untuk mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya. Ya, husnudzon, kembali lagi husnudzon. Mungkin beliau beli mobil dengan uangnya pribadi, mungkin ya, dengan uangnya pribadi, hasil kerjanya, hasil dagangnya, yang mana kita tahu beliau juga punya perusahaan gitu ya, ada toko sembako gitu yang Anda perhatiin gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ala kulli hal, kemudian juga ada juga air mineral gitu. Kalau itu sih setahu saya air mineral itu untuk pondok pesantren ya, wallahu alam, cuman selebihnya kan gitu. Ala kulli hal, setahu kami ya untuk pondok pesantren, apa jadi usaha yang beliau lakukan sebagiannya untuk pondok pesantren. Jadi ala kulli hal, buat teman-teman sekalian, jangan menilai sesuatu itu dari sekedar media yang memang hasud, iri dengan kepopuleran beliau gitu. Beliau ini kan populer banget ya di kalangan umat Islam, di kalangan masyarakat, di kalangan anak-anak muda, di kalangan tua. Beliau ini populer gitu loh. Kalau kita lihat kepopuleran artis-artis kita yang di jagat maya ini, beliau ini seperti artis dunia akhirat ya. Subhanallah, seperti artis dunia dan akhirat. Ya, dikenal kalangan muda, ya, dihormati kalangan muda, dicintai kalangan yang tua gitu. Jadi wajar lah ya kalau ada sekelompok orang yang mungkin iri dengan popularitasnya gitu. Yang mana mau masuk mall aja dikejar-kejar orang pada minta foto. Subhanallah, luar biasa sekali. Mungkin kalau saya nih masuk mall, masuk ke tempat belanja, nggak ada yang mau foto sama saya. Kenapa? Karena saya nggak terkenal. Saya nggak terkenal dan saya tidak dikenal orang gitu. Jadi nggak mungkin saya ketika saya ke toko belanja ada yang foto dengan saya. Kemudian ketika saya ke mall atau ketika saya kemanapun, di situ ada ibu-ibu, ada bapak-bapak misalkan, atau ada anak-anak muda yang minta foto dengan saya, karena saya bukan siapa-siapa gitu. Ya ala kulli hal, meskipun saya bukan siapa-siapa, setidaknya saya berada di barisan orang-orang yang
mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Jadi ala kulli hal, kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wallahu alam, uhibbus salihin wa lastu minhum. Kalau nggak salah kata beliau begitu ya. Kalau salah silahkan dikoreksi. Ya, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku ini, kata beliau, cinta orang soleh walaupun saya bukan bagian daripada orang yang salah. Itu kata-kata daripada beliau. Dan itu pun banyak disampaikan oleh ulama-ulama yang lain, termasuk guru-guru kami sering mengatakan daripada kata-kata tersebut, ya, kalimat tersebut, uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya bukan orang soleh nih, tapi saya cinta sama orang soleh meskipun saya bukan orang soleh gitu. Saya bejat nih, saya rusak nih, saya hancur nih, gitu loh ya. Saya pelaku maksiat gitu kan. Saya ini begitu, meskipun kelakuan saya buruk, bejat, tapi saya tetap cinta dengan orang-orang yang salah. Ini kalimat yang luar biasa agung ya. Dan saya yakin orang-orang yang mengatakan demikian, insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Meskipun Anda itu seorang pelaku maksiat, ya harusnya Anda tetap cintai orang-orang yang saleh. Kenapa? Dengan sebab Anda cinta dengan orang saleh tersebut, mendekatkan diri Anda kepada Allah dan Rasulnya, mendekatkan diri Anda kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena secara tidak langsung Anda mengagumi orang-orang soleh, otomatis setiap perilaku yang orang soleh yang baik-baiknya Anda tiru. Kemudian dengan catatan, Anda juga ketika melihat mungkin ada kekurangan dari orang soleh tersebut, ya manusiawi. Karena kan orang soleh tersebut juga manusia biasa. Kemudian beliau pun ada angan-angan, masalan seperti contoh pengen punya mobil sport, ya kan? Pengen punya mobil sport gitu kan. Kita jangan langsung suudzon dulu, katanya kan ulama tuh harus zuhud. Ulama itu katanya harus gak cinta dunia. Ya, ulama itu katanya janganlah bermewah-mewahan. Kata siapa? Untuk memuliakan ilmu justru harus. Kita sebagai umat Islam itu harus punya wibawa. Sebagai ulama itu harus punya wibawa. Kalau kita mampu gitu, untuk memuliakan, mengagungkan ilmu tersebut. Karena kata Abu Ya'id Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, yakni al-juhud laisa fil malabis walakin al-juhud hahuna. Katanya kalau nggak salah gitu ya. Silahkan dikoreksi. Walakin al-juhud hahuna. Kata beliau itu seperti ini. Juhud itu letaknya bukan di pakaian. Ya, juhud itu letaknya bukan apa yang kita pakai atau apa yang kita kenakan. Akan tetapi juhud itu di sini, di dalam hati. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memiliki dunia yang mencukupi kita, maka dunia itu jangan diletakkan dunia itu jangan diletakkan di hati. Gitu. Dunia itu sebatas di tangan aja udah. Kita pakai itu. Dunia itu kita pakai buat dakwah, buat meneruskan perjuangan Nabi. Ya, untuk mengangkat daripada harkat martabatnya Islam. Kita pakai itu harta. Tapi jangan disimpan di hati. Maksudnya begitu loh. Di hatimu udah aja cukup Allah sama Nabi, udah, nggak usah diisi yang lain. Dunia nggak usah diisi di dalam hati, nggak usah. Itu yang disebut zuhud maksudnya. Seperti itu, kurang lebihnya wallahu a'lam. Nah, cuman kalau misalkan memang Anda tidak memiliki kapasitas seperti itu, kedudukan sampai situ, magom di situ, Anda jangan mengikuti, karena Anda nggak akan mampu seperti itu, karena kapasitas Anda tidak sampai. Kemudian jangan sampai salah kemudian cara Anda, ya, ketika Anda tidak sampai kepada magom tersebut, kemudian Anda berusaha untuk mencapai titik tersebut, akhirnya Anda menghalalkan segala cara. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ya, tetap husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Nabi, dan husnudzon kepada manusia. Ya, jangan hanya karena mungkin Anda iri, tidak sampai populer seperti beliau, kemudian Anda menghujat. Harusnya Anda bangga. Anda sebagai para habaib, Anda bangga memiliki sosok Habib seperti Habib Bahar, bangga. Ya, harusnya. Kemudian Anda sebagai umat Islam, harusnya Anda bangga memiliki sosok Habib seperti Habib Bahar. Ya, jangan dilihat sisi yang seolah menurut Anda buruk itu buruk, jangan. Kenali dulu, ngobrol dulu, duduk dulu gitu. Apa sih perjuangan yang diinginkan Habib Bahar gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Saya pribadi tidak mau ikut campur dengan urusan-urusan politik apa segala macam. Cuman saya mengagumi daripada perjuangan beliau. Dalam artian luar biasa. Pertama keberaniannya, sejarahnya, kemudian juga dan banyak hal lainnya ya, keilmuannya luar biasa. Adapun kalau misalkan ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, itu biasa, hal-hal biasa.
Jadi ala kulihal mungkin kecapean, bisa juga lupa tuh. Kadang-kadang saya rasakan sendiri, saya misalkan hafal hadis ini atau hafal ayat suci Al-Quran ini, ketika saya tidak fokus dengan hal itu, kemudian tiba-tiba lupa dalil itu, gitu ya. Dan itu biasa terjadi. Makanya dalam ilmu nahu ada istilah badal ghalat. Ya, ketika kita lupa nih, gitu, tar dulu nih lupa nih. Ketika kita menyampaikan atau menjelaskan sesuatu, tar dulu lupa nih. Gitu kan yang Anda sampaikan, seperti contoh gini. Saya keturunan ke 29, tar dulu. Gitu kan. Ternyata saya keturunan 38. Kan seperti itu. Jadi nggak usah digoreng-goreng, hal itu udah biasa. Hari itu hal-hal manusiawi, mungkin dalam keadaan capek, mungkin dalam keadaan banyak kegiatan, atau mungkin dalam keadaan sedang tidak fokus dan lain sebagainya bisa terjadi, gitu ya. Maka berhusnudzonlah kepada ulama-ulama, ya, baik dari kalangan ulama yang tegas, baik kalangan ulama yang lembut. Berhusnudzon, husnudzon itu nggak rugi kok, bagus sangka itu nggak rugi kok. Justru yang rugi itu orang-orang yang senantiasa su'dzon, berburuk sangka kepada siapapun. Apalagi apa-apa dikit-dikit dikait-kaitkan dengan politik, dikit-dikit dikait-kaitkan dengan politik. Kayak saya nih, saya bela beliau dikaitkannya dengan politik. Saya nggak ada urusan dengan politik, teman-teman sekalian, nggak mau saya ikut campur dengan politik, nggak mau. Apa salahnya sih seorang Habib berbicara tentang politik, kemudian membela rakyatnya? Apa sih salahnya? Kan nggak ada salahnya, bener nggak? Gitu. Kemudian apa salahnya sih? Gitu, kalau misalkan ada ulama yang tegas, apa sih salahnya? Terus apa salahnya sih kalau ada ulama yang lembut? Apa sih salahnya? Kan gak ada salahnya. Dua-duanya mewakili Nabi Muhammad SAW untuk masyarakat, untuk rakyat, kemudian juga untuk bangsa dan negara. Jadi jangan dipelintir seakan-akan habaib ini benci dengan negara, benci dengan pemerintahan yang sah. Jangan begitu, jangan dipelintir sampai ke situ, jangan, ya. Itu adalah fitnah besar, dan itu justru akan memperpecah belah bangsa dan juga rakyat Indonesia, akan memperkeruh suasana dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan kali ini. Pokoknya untuk Habib Bahar, tetap semangat. Kami semua mendukung antum, dan untuk ulama-ulama yang lembut pun tetap semangat. Kami juga mendukung antum semua, ya, dalam perjuangan membela agama, bangsa dan juga negara, juga seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.